Selamat berjumpa lagi dalam sesi Bina Iman Orang Tua. Tema di awal tahun baru 2022 ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani sesama dengan 3 misi keselamatan Kristus, yaitu menjadi nabi, imam, dan raja. Mari kita mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Yohanita dari lingkungan Asgarius. Saya memiliki 2 putri, pertama Shania Valencia dan Gabriela Estel. Sebagai murid Kristus, kita harus melanjutkan 3 misi keselamatan Yesus, Threefold Mission of Christ, yaitu bertugas sebagai imam, nabi, dan raja. Melalui baptisan yang kita terima, kita mengambil bagian imamat bersama umat beriman lainnya. 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Tugas kita sebagai imam terutama adalah menyediakan diri kita pada Tuhan, termasuk membawa keluarga kita agar lebih beriman. Sebagai seorang nabi, tugas kita adalah menerima Injil dan mewartakan kebenaran Injil dari Allah yang telah diberikan oleh Kristus melalui gerejanya dalam pengajaran, evangelisasi, katekese, dan lain-lain, dan menjadi saksi iman dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tugas kita sebagai raja adalah mengalahkan dosa dan melayani sesama, sebab Kristus hadir dalam sesama kita yang terkecil. Halo, perkenalkan saya Antania. Saya Inggar. Dan saya Dewi. Kami bertiga dari lingkungan Santa Gisela, wilayah 1, Paroki Villa Melati Mas. Yang pertama, kami mau cerita selama ini kami telah melakukan doa bersama rutin setiap hari, baik itu saat bangun tidur, Makan. kemudian juga mau tidur. Kemudian kita juga melakukan doa rosario bersama, membaca kitab suci bersama, mengajarkan anak kami membaca kitab suci. Kemudian sebelum pandemi kami sudah melakukan seperti ziarah, mengunjungi tempat-tempat wisata rohani yang lainnya. Tapi karena pandemi kami tidak bisa pergi, kami menggantinya dengan sering-sering berdoa bersama, berkumpul bersama dengan doa gemati mungkin. Kemudian yang telah kami lakukan itu bertujuan supaya iman kami tetap berkobar dan juga mengajarkan kepada anak kami bagaimana membangun iman itu sendiri. Selama ini, puji Tuhan, saya menjadi salah satu pengurus di lingkungan. Kemudian untuk Bapak? Saya aktif ini di paroki, subtim peribadatan untuk membantu untuk setiap misa untuk berjalan dengan lancar. Selama ini kami telah melakukan tindakan nyata untuk saudara-saudara kita kaum KLMTD, yaitu yang kecil, lemah, menderita, tersingkir, dan difabel. Sebelum pandemi kami memiliki jadwal rutin untuk mengunjungi panti asuhan bersama juga teman-teman BIA, teman-teman Dewi di BIA. Tapi karena pandemi kami jelas tidak bisa mengunjungi mereka, jadi kami ganti, kami melakukan tindakan nyata itu dengan cara kami sendiri, cara sederhana kami, yaitu kita berkeliling di Serpong ya waktu itu ya Pak ya. Kemudian Berbagi. betul, sesuai kemampuan kami tentunya, kami menemui mereka langsung, saudara-saudara kami yang terdampak pandemi ini. Jadi kita memberikan bantuan secara langsung semampu kami bersama anak kami, seperti itu. Saya sih berharap supaya keluarga-keluarga di paroki Villa Melati Emas ini kembali ke gereja kembali, karena dengan kembali ke gereja bisa kembali mengobarkan iman kita untuk
melayani, baik untuk umat ataupun untuk keluarga. Kalau dari saya berharap untuk keluarga-keluarga muda di Melati Mas, seperti ini, selagi kita masih muda, selagi kita masih memiliki tenaga dan juga kita masih bisa berpikir untuk memberikan sumbang saran, ayo kita melayani bersama, baik itu di lingkungan, di gereja. Dan melayani itu nggak harus yang berat-berat, tapi kita bisa melayani dengan hal kecil. Pokoknya selama kita masih memiliki tenaga, ayo kita melayani bersama. Karena dengan melayani, selain untuk bekerja untuk Tuhan, untuk sesama, juga sebagai bentuk katekese keluarga kepada anak kita, seperti itu. Semoga di tahun 2022 ini kita keluarga muda semakin bersemangat untuk melayani, kita semangat kembali ke gereja supaya iman kita kembali berkobar-kobar, seperti itu. Nah, mungkin ini saja dari keluarga kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan, bercerita bagaimana selama ini keluarga kami membangun iman keluarga kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Untuk membangun iman keluarga, kita dapat melakukan doa bersama di malam hari bersama anak-anak sebelum tidur, berdoa gemati bersama, mengikuti misa offline bersama di gereja, mengikuti misa online bersama di rumah, mendorong anak untuk aktif mengikuti kegiatan Bir online, mengajarkan anak untuk mengucap syukur dalam segala hal, mengajak anak untuk berpartisipasi dalam lomba yang diadakan oleh Bir seperti lomba tutur kitab suci dan berbagai lomba lainnya yang dapat membangun iman mereka. Kebetulan saya dipercaya menjadi ketua lingkungan Ansgarius untuk periode 2021 hingga 2023 nanti. Dan juga untuk di paroki saya terlibat dalam kegiatan Bir dan juga sebagai fasilitator Emmaus Journey. Kita dapat menyisihkan sebagian penghasilan atau sebagian uang saku anak kita untuk kegiatan menyumbang berkat berbagi kasih lewat kemurahan hati. Di masa pandemi ini, kita harus tetap membangun iman, tentunya dari lingkungan yang terkecil dahulu, yaitu keluarga kita sendiri, dengan cara berdoa bersama, tetap mengikuti misa online maupun offline di gereja, dan juga kita tetap semangat berkobar-kobar untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Sebagai umat Katolik yang juga bagian dari gereja, kita melanjutkan 3 misi Kristus dengan mengemban tugas sebagai nabi, imam, dan raja. Dengan roh yang menyala-nyala, kita ikut serta memberitakan kebenaran Allah, melayani gereja dan sesama dengan kasih-Nya, sehingga saudara-saudara kita senantiasa memperoleh rahmat Allah.